Halo teman-teman, selamat datang di channel Vertiser. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Nyobeng atau nibeng, begitulah sebutan sebuah tradisi memandikan kepala tengkorak manusia dari subsuku Dayak Bidayuh di Bengkayang, Kalimantan Barat. Prosesi ini biasanya dilakukan pada bulan Mei setiap tahunnya. Ritual nyobeng bukan hanya memandikan tengkorak kepala manusia saja, tetapi merupakan sebuah manifestasi dari nilai-nilai kebudayaan yang ada pada subsuku Dayak Bidayuh. Rangkaian upacara ini memperlihatkan nilai-nilai penghormatan terhadap leluhur, penghargaan terhadap perbedaan, solidaritas sosial, dan ketaatan terhadap adat istiadat. Suku Dayak Bidayuh mempercayai bahwa tengkorak kepala manusia ini mempunyai roh, dan setiap tahunnya ritual nyobeng ini dilaksanakan bersamaan dengan acara pesta panen padi, yaitu suku Dayak Bidayuh bersyukur kepada Jubata, kepada Tuhan atas panen ladang yang berlimpah. Nyobeng berasal dari kata nibeng, yang merupakan ritual adat ucapan syukur atas panen padi berlimpah, dan juga ritual memandikan kepala hasil ngayau. Ngayau adalah tradisi perang memenggal kepala musuh yang dilakukan oleh suku Dayak pada zaman dahulu untuk bisa mempertahankan hidupnya dan wilayahnya. Ngayau merupakan tradisi perang dan mengambil kepala musuh untuk dibawa pulang ke desa sebagai bukti kemenangan. Jadi teman-teman, dalam suku Dayak Bidayuh ini, setelah para pejuang mereka melakukan perang dan kembali membawa kepala manusia, mereka akan disambut dengan ritual-ritual. Kemudian, kepala manusia tersebut akan disimpan di sebuah tempat yang bernama baluk. Tentu untuk saat ini, prosesi mengayau sudah tidak dilakukan lagi karena sudah terjadi perdamaian Tumbang Anoy yang dilakukan para seluruh Dayak di Kalimantan. Rumah baluk terbuat dari papan kayu, beratapkan anyaman daun kelapa dengan satu pintu utama dan dua pintu jendela di sisi kanan kirinya, serta terdapat undak-undakan dari bilah kayu untuk masuk ke rumah baluk. Di rumah baluk inilah yang digunakan untuk menyimpan tengkorak kepala manusia. Ada juga tengkorak kepala rusa dan beberapa tulang belulang lainnya yang dianggap keramat bagi penduduk warga. Untuk tengkorak kepala rusa, bukan rusa biasa teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Sebelum ritual memandikan tengkorak dimulai, para warga harus mempersiapkan diri dengan mandi tepung tawar. Selanjutnya wajah warga harus diusapkan oleh jeranang dari dahi sampai ke ujung hidung, kemudian di kedua pipinya. Jeranang ini bertujuan agar aroma dari warga tersebut seperti aroma dari tengkorak yang akan dimandikan. Apabila warga tidak mentaati peraturan ini, mereka percaya akan ada petaka ataupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan menimpa mereka. Selanjutnya, para tengkorak-tengkorak itu pun diturunkan satu persatu dari tempatnya ke pelataran baluk sembari diusap dengan darah babi. Darah inilah yang akan melumuri tiap tengkorak itu. Sajian berupa rokok, sirih, dan makanan pun tersaji untuk tengkorak-tengkorak itu. Setelah semua tengkorak diturunkan, tempat penyimpanan tengkorak di rumah baluk pun dibersihkan. Tengkorak-tengkorak yang menjadi warisan suku Dayak Bidayuh di Kampung Tandan berjumlah 116. Terdiri dari 53 tengkorak kepala manusia dan 63 tengkorak kepala rusa. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, yang paling dikeramatkan adalah tengkorak kepala rusa. Tengkorak kepala rusa tersebut merupakan hasil jelmaan dari sosok siluman. Sekian lama, leluhur dari Dusun Tandan tidak pernah menang melawan rusa-rusa itu. Hingga akhirnya mereka menemukan cara setelah bertemu dengan orang pintar yang bisa berkomunikasi dengan rusa-rusa jelmaan tersebut.
Leluhur mereka diberitahu kalau rusa-rusa itu adalah jelmaan dari siluman. Untuk bertemu dengan Raja Siluman itu, maka leluhur harus bisa menyerupai mereka. Siluman itu bernama Badas Samadook Jaben Samak Monjok. Oleh leluhur Dayak Bedayu Dusun Tadan, Raja Siluman itu akhirnya bisa ditemui dengan cara menyamar. Wajahnya dicoreng sabak ceranang. Raja Siluman itu pun mengaku kalah dan oleh leluhur mereka, Raja Siluman itu dibunuh dan setelah mati wujudnya berbentuk rusa bertanduk. Sebelum membunuh siluman itu, leluhur kampung Tadan telah melakukan perjanjian untuk merawat tengkorak-tengkorak mereka. Mereka bisa memberikan pertolongan jika orang Tadan kesusahan, katanya. Setelah ritual memandikan tengkorak-tengkorak itu, kemudian para pemuda dengan pakaian adat dan orang tua pun tampak menari sebagai ucapan syukur. Kemudian tetua adat bersama pelaksana adat melaksanakan ritual menaikkan tengkorak ke rumah baluk dan diiringi dengan tabuhan sibang dan alat musik lainnya. Tengkorak-tengkorak itu pun dinaikkan satu persatu ke atas baluk. Ketika seluruh tengkorak sudah masuk ke rumah baluk, maka tetabuhan sibang pun ikut dimasukkan kembali ke rumah baluk, tanda berakhirnya ritual memandikan tengkorak. Keseluruhan ritual ini ditutup dengan menyembelih babi dan anjing dengan tata cara adat mereka. 7 pemuda pilihan yang biasanya merupakan keturunan panglima di kampung itu yang akan melaksanakan eksekusi penyembelihan. Seekor babi dibawa ke dalam baluk. Setelah dibacakan mantra, babi itu ditusuk sebanyak 7 kali menggunakan mandau tepat di jantungnya. Darah yang mengalir dari babi tersebut digunakan untuk memandikan jimat atau benda yang dikeramatkan yang dimiliki penduduk desa, sedangkan jantung dan hatinya diambil untuk persembahan. Sedangkan dagingnya dibagikan kepada warga setempat. Dengan begitu berakhirlah prosesi ritual memandikan tengkorak manusia hasil mengayal dari suku Dayak Bedayu. Semoga video ini bermanfaat dan salam budaya.